kontribusi kepada negara, hanya membuat persoalan di daerah yang tertinggal tetap tertinggal dan guru menangis tetap menangis. 2021 mencatat tingkat pendidikan di Indonesia masih didominasi penduduk berpendidikan rendah. Sesuai pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, membuktikan bahwa pentingnya pendidikan bukan hanya sekadar hak warga negara tetapi juga kewajiban negara. Oleh karena itu, akses pendidikan menjadi salah satu isu utama yang mempengaruhi pemerataan pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Debbie Awalia, calon legislator Parlemen Remaja Dapil 1 Kalimantan Barat. Sebagai negara kepulauan, Indonesia perlu memberikan perhatian lebih pada daerah pesisir yang tertinggal. Kurangnya sarana prasarana yang mendukung pembelajaran menjadi penghambat masyarakat daerah pesisir untuk memperoleh pendidikan yang lebih layak. Terbukti menurut data Direktorat Sekolah Dasar pada tahun 2023 sebesar 80% nelayan kecil hanya mengenyam pendidikan di bawah tingkat sekolah menengah pertama. Dalam hal ini, pemerintah perlu memberikan perhatian pada pemerataan pendidikan khususnya di daerah tertinggal. Jika saya menjadi anggota legislator, saya akan membentuk program Semapan, Semua Anak Punya Kesempatan. Di dalam program ini akan berfokus pada pembangunan sekolah di tiap daerah pesisir di Indonesia. Dan program ini akan diimplementasikan dalam bentuk sekolah apung yang akan dimodifikasi dari kapal-kapal nelayan. Di dalam sekolah apung akan berbentuk simulasi ruang kelas pada umumnya, serta akan dapat pengajar dari guru-guru yang sudah tersertifikasi. Dan kelebihan dari program ini adalah cakupan wilayahnya yang luas karena dapat bergerak dari satu pulau ke pulau lainnya. Dalam menjalankan program ini, saya juga akan menyesuaikan dengan 3 fungsi utama DPR RI. Melalui fungsi legislasi, saya akan bekerja sama dengan Kemendikbudristek untuk merealisasikan pembangunan dari sekolah apung. Selain itu, saya juga akan membentuk undang-undang untuk keberlangsungan dari sekolah apung ini agar dapat tersebar luas di seluruh titik di Indonesia. Dalam fungsi anggaran, DPR berperan dalam mengesahkan pengajuan APBN, sehingga jika saya menjadi DPR, saya akan menyetujui RAPBN dalam pengalokasian dana dalam membangun sekolah apung dan melengkapi berbagai fasilitasnya. Dalam fungsi pengawasan, DPR akan meninjau terhadap jalannya program sekolah apung yang berada di tiap titik di Indonesia. Maka dari itu, saya akan bekerja sama dengan komite sekolah untuk mengawasi dan meninjau secara langsung terhadap pembangunan serta pengalokasian dana berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya upaya yang tepat dalam program sekolah apung diharapkan akan membawa pengaruh baik dalam mewujudkan generasi Indonesia yang berintegritas dan dapat bersaing di mata dunia. Saya Debbie Awalia, salam Parlemen Remaja.